Siang Pak dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi pada bab 12 mengenai siklus pendapatan dari penjualan dan penerimaan kas. Sebelum membahas hasil diskusi materi dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 8. Nama saya sendiri yaitu Arvin Chandra, nomor stambuk 1913067, dan Jessica Chandra, nomor stambuk 1913066. Baik, pada indikator pembahasan yang terdapat pada bab 12 terdiri atas 6, yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua sistem informasi siklus pendapatan, yang ketiga entry pesanan penjualan, yang keempat pengiriman, yang kelima penagihan, dan yang keenam penerimaan kas. Siklus pendapatan atau revenue cycle merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus membuat keputusan penting sebagai berikut. Yang pertama, sampai sejauh mana produk dapat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan individu. Yang kedua, seberapa banyak persediaan yang harus dimiliki dan di mana persediaan tersebut harus ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya barang dagangan dikirim ke pelanggan. Haruskah perusahaan menjalankan fungsi pengiriman sendiri atau mengalihdayakan atau outsourcing kepada pihak ketiga yang berspesialisasi dalam bidang logistik. Yang keempat, berapakah harga optimal untuk setiap produk atau jasa? Yang kelima, haruskah kredit diperpanjang untuk pelanggan? Jika demikian, persyaratan kredit apa yang seharusnya ditawarkan? Seberapa banyak kredit yang dapat diperpanjang untuk setiap pelanggan? Dan yang keenam, bagaimana pembayaran pelanggan dapat diproses untuk memaksimalkan arus kas? Pada slide keempat terdapat gambar yang menunjukkan bagian dari sistem ERP yang menunjukkan atau mendukung aktivitas bisnis siklus pendapatan AOE atau yang disebut Alpha Omega Electronic. Pada proses dari gambar tersebut menyatakan bahwa para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui telepon. Atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek persediaan, dan memberitahu departemen gudang dan pengiriman mengenai penjualan yang disetujui oleh pegawai gudang, dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka segera setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Ancaman dan pengendalian, yaitu yang ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Ancaman umum ketiga adalah
kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Pada slide yang kelima, ini mengenai entry pesanan penjualan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 4 langkah, yaitu 1. Mengambil pesanan, yang kedua, menyetujui kredit, yang ketiga, mengecek ketersediaan, yang keempat, merespon permintaan pelanggan. Ancaman dari entry pesanan penjualan yaitu 1. Pesanan yang tidak lengkap, yang kedua, pesanan tidak valid atau tidak akurat, yang ketiga, piutang yang tidak tertagih, yang keempat, kehabisan stok atau kelebihan persediaan, yang kelima, kehilangan pelanggan. Pengendalian atau pengawasan untuk entry pesanan penjualan yaitu 1. Pembatasan akses ke data induk, yang kedua, membuat tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis, yang ketiga, membuat batas kredit, yang keempat, melakukan perhitungan fisik secara periodik, yang kelima, menggunakan sistem CRM, situs swadaya, dan evaluasi yang tepat atas perangkat layanan pelanggan. Pesanan penjualan atau sales order, yaitu dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Prosesnya itu melalui Electronic Data Interchange atau ADE, yaitu penggunaan komunikasi terkomputerisasi dan skema pengodean standar untuk mengirimkan dokumen bisnis secara elektronik dalam sebuah format yang dapat secara otomatis diproses oleh sistem informasi penerima. Ancaman dan pengendaliannya yaitu bahwa data penting mengenai pesanan akan hilang atau tidak akurat. Pada ancaman kedua yaitu dikaitkan dengan aktivitas entry pesanan penjualan, memerhatikan keabsahan dari pesanan. Pada langkah yang kedua yaitu menyetujui kredit, dibuatkan sebuah batas kredit atau credit limit, yaitu saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Dan pada pembuatan yang kedua yaitu laporan umur piutang atau Accounts Receivable Aging Report, yaitu sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar atau outstanding. Pada langkah yang ketiga yaitu mengecek persediaan. Selain mengecek kredit seorang pelanggan, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Prosesnya itu melalui pesanan kembali atau back order, yaitu sebuah dokumen yang mengotorisasi pembelian atau produksi dari barang-barang yang dibuat ketika tidak ada persediaan yang mencukupi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Dan yang kedua yaitu kartu pengambilan atau picking ticket, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan barang dan kuantitas dari tiap-tiap barang yang dipesan dan mengotorisasi fungsi pengendalian persediaan untuk mengeluarkan barang tersebut ke departemen pengiriman. Ancaman dan pengendaliannya yaitu catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Kehabisan stok atau stock out akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli sendiri dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya penyimpanan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan. Ancaman dan pengendalian dari mengecek persediaan, yaitu catatan persediaan yang akurat sangat penting untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan persediaan. Dan pada langkah yang keempat yaitu
merespon permintaan pelanggan. Prosesnya itu menggunakan sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management System atau CRM, yaitu perangkat lunak yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personel. Yang pertama itu ada pengiriman. Ancamannya itu memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Yang kedua pencurian persediaan. Yang ketiga kesalahan pengiriman. Yang ketiga pengendalian. Yang pertama itu rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Yang kedua itu ada perhitungan fisik persediaan secara periodik dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi dokumen pengiriman dengan pesanan penjualan, daftar pemilihan, dan slip pengepakan. Terus ada proses pengiriman. Begini contoh gambar proses pengirimannya. Terus yang berikutnya itu penagihan. Ancamannya itu kegagalan untuk menagih, kesalahan penagihan, kesalahan posting dalam piutang, memo kredit tidak akurat atau tidak valid. Pengendalian, rekonsiliasi secara periodik atas faktor dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Konfigurasinya itu sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis, rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum, pemisahan tugas atau disisa memo kredit baik dari entry pesanan penjualan maupun pemeliharaan rekening pelanggan. Begitu gambar proses penagihannya. Terus ada penerimaan kas. Proses penerimaan kas terdapat 5, yaitu daftar pengiriman uang atau remittance list, peti uang atau logbox, peti uang elektronik logbox, terus electronic fund transfer EFT, financial electronic data interchange FEDI. Ancamannya itu pencurian kas, masalah arus kas. Terus pengendaliannya itu pengguna EFT, FEDI, dan peti uang logbox untuk minimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Terus membuat arus kas. Demikian hasil. Baik, sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.